Halo, kenalin aku Tiara Dulestari dengan NIM 240302300011. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Tabina Fitri Zahira dengan akhiran NIM 36. Halo teman-teman, kenalin aku Syafa dengan akhiran NIM 31. Jadi di sini pertama kita bakalan ngebahas tentang apa itu motivasi dalam pembelajaran. Mungkin bakalan ada beberapa pertanyaan. Kayak apa sih motivasi dalam pembelajaran? Apa tujuan dari kenapa harus Apa bedanya Apa itu motivasi? Nah, jadi pertama, karena banyaknya pertanyaan, aku bakalan ngejelasin tentang apa itu pengertian dari motivasi. Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk bertindak, berusaha, dan mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam pembelajaran, motivasi itu penting karena tanpa motivasi, siswa bakalan pasif, bosan, sehingga hasil belajarnya rendah. Dengan motivasi, siswa bakalan aktif, tekun, dan mampu menghadapi kesulitan. Menurut para ahli seperti Egen dan Kauchak pada tahun 2016, motivasi adalah proses internal yang mengaktifkan, menuntun, dan mempertahankan perilaku belajar. Sedangkan menurut Sardiman pada tahun 2011, motivasi adalah daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin keberlangsungan, serta memberikan arah pada kegiatan belajar. Sehingga kesimpulannya, motivasi adalah kekuatan dari dalam diri maupun dari luar yang mendorong siswa untuk belajar secara tekun, konsisten, dan berorientasi kepada tujuan. Di awal kita sudah membahas terkait apa sih itu motivasi. Nah, sekarang kita akan membahas terkait ada berapa jenis motivasi dan apa saja jenisnya. Jenis motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada intrinsik dan yang kedua ada ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu, yakni dorongan untuk belajar karena ketertarikan, keinginan, atau kepuasan pribadi tanpa adanya faktor dari luar. Nah, contohnya, siswa membaca buku karena ia berminat pada buku tersebut dan senang ketika membaca buku tersebut. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Contohnya, siswa tersebut belajar untuk memenuhi keinginan orang tua agar mendapatkan nilai yang bagus. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis teori motivasi. Nah, teori motivasi ini ada 4. Yang pertama itu ada teori Maslow, yang kedua ada teori penguatan, yang ketiga ada teori self-determination, dan yang terakhir ada teori harapan. Teori yang pertama yakni ada teori Maslow. Nah, teori ini juga bisa disebut dengan teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Nah, teori ini mengatakan bahwa motivasi manusia itu muncul karena adanya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut bertingkat dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Kebutuhan tersebut yakni ada kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Teori yang kedua yakni ada teori penguatan yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Teori ini merupakan salah satu pendekatan konsep motivasi yang menekankan pentingnya konsekuensi atau imbalan dalam mempengaruhi perilaku individu. Teori ini berargumen bahwa perilaku yang mendapatkan penguatan positif seperti hadiah atau pujian akan cenderung diulang atau diperkuat. Sedangkan perilaku yang mendapatkan penguatan negatif seperti hukuman akan cenderung berkurang atau hilang. Yang ketiga ada teori self-determination. Nah, teori ini mengatakan bahwa motivasi itu tumbuh jika 3 kebutuhan dasar terpenuhi, yaitu yang pertama ada kebebasan memilih, yang kedua ada merasa mampu, dan yang ketiga ada keterhubungan dengan orang lain. Oke, lanjut. Teori yang terakhir ada teori harapan. Nah, ini menurutku motivasi ini dipengaruhi oleh harapan bahwa usaha akan dilakukan akan menghasilkan hasil tertentu dan hasil itu bernilai penting bagi siswa. Oke, lanjut ke faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi motivasi. Nah, motivasi belajar itu dipengaruhi oleh
kedua faktor juga, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal itu berasal dari diri siswa seperti kecerdasan, minat, dan bakat, kemudian emosi, kesehatan jasmani maupun rohani, serta tujuan pribadi atau cita-cita. Sementara faktor eksternal sendiri itu berasal dari luar diri siswa, misalnya lingkungan belajar, kemudian dukungan keluarga, gaya mengajar guru, serta fasilitas dan suasana sekolah. Oke, lanjut ke peran motivasi dalam pembelajaran. Jadi, motivasi ini punya peran yang sangat besar dalam pembelajaran. Yang pertama, motivasi itu meningkatkan keaktifan siswa. Misalnya, siswa lebih sering bertanya, berdiskusi, atau menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua, motivasi juga meningkatkan prestasi akademik. Siswa yang termotivasi biasanya lebih tekun, konsisten, dan hasil belajarnya itu lebih baik. Oke, jadi motivasi adalah energi yang sangat penting dalam pembelajaran, baik itu intrinsik maupun ekstrinsik. Kalau diarahkan dengan tepat, bisa membantu siswa lebih semangat dan berprestasi. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat.